sampai dia melihat wajahnya berubah menjadi jelek seiring pecahnya liontin. Barulah wanita bodoh itu ketakutan. Tanpa liontin itu dia mungkin benar-benar akan mati. Wanita itu histeris memerintahkan pria itu segera mengobatinya. Tak disangka pria itu tidak nurut, bahkan menamparnya. Ternyata alasan pria itu berubah drastis adalah karena 3 tahun lalu, ayah wanita itu secara kebetulan menemukan pria itu yang terluka parah. Sekilas langsung mengenali bahwa dia adalah seorang Tianxi dari istana Tianxi. Demi membuat perusahaan keluarga melesat, dia membawa pria itu pulang sebagai balas budi. Mengaku bisa mengantar pria itu kembali ke istana Tianxi. Tapi syaratnya pria itu harus jadi tunangan anaknya, dan menyalurkan energi untuk menyambung hidup anaknya. Setelah 3 tahun dan anaknya sembuh, barulah pria itu boleh pergi. Saat itu keadaannya mendesak. Pria itu tidak punya pilihan lain, hanya bisa bersumpah lewat liontin. Jika melanggar sumpah maka dia akan mati dengan tidak wajar. 3 tahun pun berlalu. Selama waktu itu, pria itu mengembangkan perusahaan jadi perusahaan publik. Semua orang tahu keberhasilan itu karena kemampuannya. Banyak yang ingin merekrutnya, tapi dia tetap setia pada janjinya. Hanya ingin menyelesaikan kontrak. Suatu hari, wanita itu dijebak oleh sahabatnya sendiri. Pingsan dalam keadaan tidak sadar di kamar anak orang kaya, saat dia hampir diperkosa. Untung pria itu datang tepat waktu. Bukan hanya menendang anak orang kaya itu, tapi juga menyelamatkan wanita itu yang pingsan. Awalnya dia pikir wanita itu akan berterima kasih. Namun saat wanita itu melihat sekeliling, melihat dirinya dalam keadaan seperti itu, langsung menuduh pria itu ingin melakukan hal jahat padanya. Pria itu sudah mencoba menjelaskan, tapi wanita itu tetap tidak percaya. Sahabatnya juga masuk ke kamar saat itu. Setelah membantu anak orang kaya itu bangun, mereka berdua malah memfitnah pria itu, mengatakan dia sudah punya tunangan tapi masih berani bertindak bejat. Padahal wanita itu sejak awal selalu meremehkan pria itu, mengatakan dari atas sampai bawah, pria itu tidak pantas untuknya. Bahkan dia menganggap pria itu hanya sukses karena dukungan perusahaan keluarganya. Mendengar itu pria itu sangat kecewa, memutuskan akan berpisah dengan wanita itu setelah kontrak selesai 3 hari lagi. Saat itu wanita itu karena marah, sengaja menyuruh pria itu berlutut di depan umum, bahkan mencambuk pria itu 51 kali di depan banyak orang, baru pergi bersama teman-temannya dengan puas. Di malam yang sepi, pria itu berjalan dengan lemas di jalan, akhirnya jatuh tak sadarkan diri di pinggir jalan. Saat itu juga, sebuah mobil hitam melaju cepat. CEO wanita dari grup William melihat kejadian itu, langsung membawa pria itu ke dalam mobil. Dulu pria itu terluka parah karena melindungi keluarganya, maka putri sulung langsung memutuskan akan melamar pria itu saat kontraknya berakhir. Tak lama kemudian hari kepergian pria itu pun tiba. Ayah wanita itu demi mempertahankan pria itu, malah mengadakan pesta tunangan antara anaknya dan pria itu, berharap bisa mengikat pria itu lewat pernikahan. Padahal, wanita itu sejak awal sudah menganggap pria itu hanya mainan yang bisa dipanggil kapan saja. Dia menganggap pria itu ingin menikahinya adalah mimpi di siang bolong. Di acara tunangan itu, dia malah menyatakan secara terbuka, bersedia melelang hak pemakaian pria itu, asal harganya cocok. Perusahaannya bersedia tidak memperpanjang kontrak. Semua orang langsung gempar. Para bos besar berebut mengajukan tawaran tertinggi untuk mendapatkan pria itu. Melihat persaingan yang begitu gila, wanita itu tidak mengerti kenapa pria itu begitu diminati. Namun saat itu juga, putri sulung grup William tiba-tiba datang, membawa mahar senilai 10 miliar untuk melamar pria itu. Wanita itu melihatnya dengan penuh ejekan, mengatakan selama dirinya masih ada, pria itu tidak akan pernah menerima lamaran itu. Lalu dia dengan percaya diri bertanya pada pria itu, benarkan katanya. Namun pria itu hanya menatap dingin, tidak menjawab sama sekali. Wanita itu langsung marah besar, menampar pria itu, lalu mengeluarkan liontin yang paling berharga bagi pria itu. Dia mengira alasan pria itu tetap tinggal selama ini adalah karena liontin itu sebagai bukti kontrak.